Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan UKM yang ada di mana saja. Pada hari ini sangat berbahagia sekali kita bertemu dengan Mas Pulung, Bapak. Mas Pulung. Mas Pulung. Nggih. Mas Pulung ini usahanya apa nih? Saya ini usahanya adalah coklat. Kita bergerak di bidang pengolahan coklat. Pengolahan coklat. Pengolahan coklat dari biji kakao kita olah menjadi coklat batang, coklat bubuk dan olahan lainnya. Begitu. Bahan baku nanam sendiri atau ngambil dari petani? Kalau bahan baku kita bekerja sama dengan desa di Wonogiri, di daerah Giriwoyo, ya. Giriwoyo, Sulawesi kita beberapa bekerja sama dengan desa. Dari desa itu ibaratnya mereka membuat BUMDes. BUMDes itu untuk dari petani menyetor biji ke sana. Nah, biji dari BUMDes itu kita beli untuk kita olah menjadi produk bahan untuk jadi coklat batang, coklat bubuk dan produk olahan. Oh, jadi banyak. Tidak cuma produk ini saja. Tidak hanya ini. Jadi basicnya dua, ada coklat batang, coklat bubuk, tapi kita untuk ibaratnya turunannya itu banyak. Dari coklat bubuk itu sekarang sudah ada 8 varian total. Ada dark, ada original, ada tiramisu, cappuccino, ada total 8 varian. Dari coklat batang sendiri kita juga ada variannya. Ada green tea, ada cookie, ada juga kita dark, ada original. Kayak gini kita bawakan yang original contohnya. Terus ini Mas, untuk pemasarannya, bagaimana? Jenengan pemasarannya sudah sampai di mana? Sudah masuk di toko-toko mana saja? Mungkin bisa kalau bagi rekan-rekan nanti ada yang pingin mencoba bisa mencari di toko-toko yang mungkin menjadi rekomendasi Anda. Ya, kalau untuk saat ini pemasaran kita semuanya hampir semua kita ke online. Jadi hampir semua mayoritas kita online karena kita pandemi harus bisa menyelesaikan ibaratnya offline tidak bisa karena basis kita adalah pariwisata. Jadi kita tidak bisa untuk banyak kegiatan pariwisata yang sudah tidak bisa berjalan dikarenakan pandemi ini. Jadi kita alihkan ke full online. Jadi ketika ada nanti mau order mau apa bisa langsung ke Instagram kami, DM atau WA via admin kami, nanti akan dikirim ke alamat pesanan. Ataupun beberapa masih ada juga kita bisa masukkan, masih bisa dijumpai di Mirota, Jogja. Kita bisa jumpai di Bakpia Tugu, Jogja. Sudah masuk ke sana. Iya. Sudah sampai ke Jogja. Ya, sudah sampai ke Jogja juga. Karena memang kita justru penjualan terbanyak kalau secara offline masih di Jogja. Oh gitu. Terus ini Mas, kalau coklat ini kan memang sudah banget ya. Sudah orang sudah familiar lah dengan coklat. Hanya sekarang yang menjadi masalah kan bagaimana caranya jenengan coklat ini bisa menjadi tujuannya orang. Artinya orang sudah punya gambaran bahwa ini ada coklat merek ini di Solo. Itu gimana jenengan? Usahanya gimana? Jadi sebenarnya kan awal mula kita berusaha coklat adalah ketika kita menjumpai coklat di pasaran itu adalah coklat-coklat yang sebenarnya bukan coklat tapi adalah ampas coklat. Oh gitu Mas. Jadi coklat itu hanya sisa-sisa. Coklat itu jadi di dalam coklat itu ada namanya lemak. Lemak inilah yang sebenarnya sangat mahal. Lemak coklat ini sangat mahal yang berfungsi untuk apa? Untuk bisa dijadikan krim, bisa dijadikan make up. Rata-rata itu menggunakan lemak coklat. Jadi dia dalam pengolahannya itu terus nanti dipilah-pilah, ada yang lemaknya jadi apa, terus anunya dia. Sisanya ampasnya tadi diolah menjadi coklat, ditambahkan susu, ditambahkan segala macam. Nah, itulah sebenarnya kenapa kok coklat itu tidak sehat. Nah, kami di sini menggaungkan adalah ini loh, coklat yang sebenarnya sehat itu seperti ini dengan masih mengandung kandungan lemak yang ada di dalamnya. Dan itu salah satu keunggulan. Itulah salah satu keunggulan kami. Diferensiasi produk kami seperti itu. Nah, itulah yang penting. Kenapa? Karena manfaat coklat terkandung di dalam lemaknya. Misal gini, banyak yang sudah studi sebenarnya. Misal tubuh kita, muka kita jerawat. Hanya dengan lemak coklat saja kita olaskan ke muka, jerawat itu dalam 3 hari sudah mengering. Dan itu sudah banyak penelitian secara empirisnya.
Nah, itulah Bapak sebenarnya keunggulan. Karena tetapi sayangnya di Indonesia selama ini banyak adalah coklat itu adalah untuk ya tadi membuat orang itu penyakit, Jadi gendut, jadi anu. jadi apa, sebenarnya tidak. Justru tidak sebenarnya itu. Dan menghilangkan image-image Nah, itu kan yang biasanya ya itu menghilangkan itu yang kita ibaratnya pelan-pelan kita edukasi ke masyarakat bahwa ini coklat seperti ini, kita adakan event, kita adakan apa, kita di ibarat kita misal di Instagram kami juga membuat tidak hanya sekedar selling saja, tapi kita juga memberikan arti, mengajarkan bahwa coklat kita itu bagaimana, sebenarnya faktanya bagaimana, gitu. Terus untuk Mas, untuk harga, Gitu. bagaimana kalau dengan harga dengan menyesuaikan sama dengan harga-harga yang sekarang beredar di toko-toko atau di pasar itu kan mungkin kewalahan ya. Ya. Terus kalau masalah harga gimana berikan? Jadi gini, kalau untuk harga kita menyetarakan adalah kalau kita berperang atau kita bersaing dengan coklat yang sudah berskala industri besar, Ya. kita tidak akan bisa bersaing, kita tidak akan mampu Itu bersaing saya bilang. karena efisiensinya jauh. Kita Ya. berbasis dari masyarakat, pengembangan ekonomi lokal. Ya. Nah, kemana kita bersaing? Akhirnya kita mengambil pangsa pasar adalah pangsa pasar yang langsung untuk ke middle dan middle up, mau nggak mau. Ya, ya. Karena kita ambil middle loh, mereka akan berkeluh kesah dengan harga. Ya. Sedangkan kalau kita mengejar harga murah, petani kami kasihan Bapak. Ya, nggak Nah, bisa. bagaimana nanti kami bisa membayar petani kami kan gitu. Nah, akhirnya kita menjualkan adalah kami tidak menjual barang, Betul, tapi siap, kami ya. menjual manfaat. Itu yang paling Nah, penting. Ya. apa gunanya barang yang murah tapi tidak ada bermanfaat, justru banyak mudorotnya. Nah, kita menjualnya manfaat apa ya tadi, kandungan coklat di dalamnya, masih ada kandungan lemak di dalamnya. Prosesnya dari pengolahan itu yang tidak ada campuran bahan kimia sama sekali, tidak ada campuran A, B, C, tidak ada sama sekali begitu. Terus untuk kedepannya Mas, kedepannya jenengan apa ini yang menjadi apa Harapan. harapan jenengan untuk perkembangan dari coklat jenengan ini? Kalau ke depan ini sebenarnya kami ingin membuka adalah yang pertama adalah beberapa lini bisnis kami, semisal di dalam pengolahan bubuk kami ingin membuka adalah booth. Oh, Jadi kita buat sistemnya adalah booth. Jadi saya tidak ingin membuka satu yang besar, tapi mending saya buka 100 tapi kecil-kecil. oh, Dan itu tersebar dengan skala yang mikro. lebih Ya itu lebih jadi lebih booth. Ibaratnya orang sekarang siapa sih tidak jajan nanti, tidak jajan es, tidak jajan minuman hangat, tidak jajan apa kan semua sekarang kan gampang. Ya. Nah itulah kita mengejar itu. Yang kedua adalah nanti untuk yang minuman kita buat ke booth. Kalau untuk yang batang atau nanti pengolahan coklatnya kita buatkan adalah nanti ibaratnya saya membuat sama teman-teman ingin membuat adalah di desa di Magelang. Ya. Itu ingin kita buat adalah desa coklat. Kita ingin buat seperti di dalam desa, kita adakan teras, kita buat terasnya seperti teras mungkin kalau di Karanganyar itu ada balai desa segala macam, tapi itu di dalam desa kita buatkan di situ adalah bagaimana cara membuat coklat secara tradisional. Kita jual juga di situ, mengajari cara masyarakat untuk bisa membuat coklat sendiri. Betul, secara ya. tradisional, sedangkan juga kita jual ini. Ya, memang sekarang yang lebih anu itu kayak. Ya, Kalau sembari cuma apa namanya, kalau cuma rasa cuma anu mungkin ya. sudah banyak lah Ya. di mana-mana Iya. bisa kita temukan. Tapi kalau kita menjual ya rasa, ya cara apa namanya pengetahuan untuk mendapatkan sebatang coklat ini, kita Ya. tahu prosesnya itu kan juga sebenarnya menjual Ya. bisa jadi nilai jual Ya. buat kita. Ibarat kalau customer atau pelanggan mereka mengetahui proses coklat dari awal sampai akhir, mereka akan lebih menghargai Ya. bahwa kenapa sih coklat itu harganya mahal, Nah. kenapa sih coklat itu yang asli itu harganya segini. Mereka tidak hanya harga, kok harganya mahal ya, kok harganya gini ya. Ya. Tapi ketika mereka mengetahui sebuah proses, mereka akan bisa ternyata lewati proses A, B, C, D, E harus sampai menjadi sebuah coklat. Kenapa? Coklat berbeda dengan kopi. Ketika kopi dipetik, dikeringkan, Ya. di grinder ibaratnya, mereka bisa langsung jadi bubuk kopi, diseduh bisa. Coklat tidak bisa. Coklat harus nanti dari biji kakao kita fermentasi selama 2 minggu. Dari fermentasi nanti akhirnya kita pilih lagi bijinya. Masih dipilih Dari bijinya lagi, kita sortir pilih, lagi. sortir lagi semuanya, akhirnya kita sangrai. Nah dari kita sangrai itu kalau misal kopi disangrai jadi kering. Ya. Ketika coklat, biji kakao kita sangrai itu menjadi bubur. Oh, jadi anu. Jadi ya? bubur, Buat- jadi adonan seperti jenang dodol. Ya. Nah, dari jenang dodol itu nanti kita masuk mesin. Dari mesin nanti kita peras. Kita kurangi kadar lemak coklatnya. Ya.
nanti sebagian dari kadar lemak coklat itu kita masukkan ke pabrik. Ya. Nah, dari coklat tadi ketika kita press itu nanti full habis akan menjadi sebuah bubuk. Jadi sebuah bubuk. Jadi sebuah bubuk. Itu nanti kita keringkan lagi, kita olah kembali. Nah, terus Nah, batang, untuk menjadi coklat batang, batangan. ketika masih menjadi adonan, Adonan. kita kurangi kadar lemaknya Ya. sebanyak 30%. Setelah itu kita tambah pengemulsi. Oh, ada pengemulsinya. Ada pengemulsinya Untuk nabati tetap, ya untuk menjadi sebuah coklat batang. Habis itu kita cetak. Cetak. Nah, jadi itu proses ketika dari biji kakao diolah menjadi sebuah coklat itu tidak hanya butuh 1-2 hari, tapi berminggu-minggu. Nah, itulah sebuah proses yang perlu kita lalui semuanya. Oke. Jadi teman-teman sudah kita dengarkan sendiri dari yang mempunyai bagaimana bisa menjadi coklat batangan ini atau coklat bubuk ini. Jadi kalau Anda mencari coklat, silahkan monggo Mas, Iya. jenengan promosikan produk Anda ini. Iya. Monggo. Apabila teman-teman semuanya mau mencari produk kami di Coklat Cozy, gampang caranya. Yang pertama adalah bisa melalui Instagram kami di coklat_cozy, tinggal hubungi admin kami untuk pemesanannya. Yang kedua adalah bisa datang ke pusat oleh-oleh di Jogja, sudah ada di Mireta dan Mbak Pia Tugu, bisa langsung diambil coklatnya. Terima kasih. Solo. Kalau untuk di Solo sementara kita masih offline store, langsung hubungi admin. Cukup sekian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.